Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3723. Ternyata itu kamu. Lan Yingying mengerutkan kening dan menatap susunan ilusi di satu sisi. Sekarang susunan ilusi telah rusak. Tidak hanya rusak, pihak lain juga secara langsung menghancurkan susunan ilusi mereka. Anda harus tahu bahwa formasi ilusi ini dibuat secara pribadi oleh kepala istana Guanghan. Saya tidak menyangka akan dihancurkan seperti ini. Aku ingin melihat siapa orang itu. Bahkan jika dia menerobos formasi ilusi, dia benar-benar menghancurkan formasi itu. Lan Yingying mengertakkan gigi, merasa sangat marah di dalam hati. Pada saat ini, setelah menghancurkan formasi hantu, Dev melihat ke jalan setapak dan perlahan berjalan menuju istana luar. Melalui formasi ilusi, jalan ini bisa mengarah langsung keluar istana. Jalan setapak itu tertutup salju, dan terlihat jelas tidak ada yang membersihkannya, yang membuktikan bahwa belum pernah ada orang yang berjalan di jalan ini. Saya tidak tahu siapa yang telah melewati formasi fantasi. Jika dia tampan, saya akan menerimanya. Seorang biksu seperti ini yang bisa masuk ke istana Guanghan pasti tidak buruk dalam hal itu. Giliranmu ketika saatnya tiba. Saya juga ingin menjadi pendamping Tao dengan orang seperti ini. Mata beberapa biarawati wanita di luar istana bersinar terang. Sebagai murid luar istana Guanghan, mereka diperbolehkan menjadi pasangan Tao dengan kultivator laki-laki, dan mereka juga mengetahui misi mereka. Misi mereka adalah mencari calon kultivator laki-laki untuk menjadi pasangan Tao. Hal ini juga dilakukan untuk secara tidak langsung meningkatkan kekuatan dan pengaruh istana Guanghan. Karena Anda sedang mencari pendamping Tao, siapa yang tidak ingin menemukan biksu yang tampan dan cakap? Masing-masing kultivator wanita ini penuh dengan harapan, namun Lan Yingying menatap tajam ke arah kultivator wanita ini hingga mereka semua menutup mulut. Terlepas dari siapa orang ini atau apa kemampuannya, dia harus memberikan penjelasan untuk menghancurkan formasi ilusi di istana Guanghan. Segera, sesosok tubuh perlahan muncul dari jalan. Semua orang menunggu dengan tenang, tidak ada yang berbicara, semuanya sunyi senyap. Ketika sosok itu mendekat, Lan Yingying tertegun sejenak, matanya melebar, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa Dev lah yang menerobos formasi ilusi. Seorang kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan yang dia anggap remeh. Lan Yingying masih ingat apa yang dia katakan saat itu, biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar. Tapi sekarang, Dev masuk ke istana Guanghan sendirian. Oh itu kamu. Lan Yingying memandang Dev dan berkata dengan heran. Iya, ini aku. Karena kamu tidak membawaku bersamamu, aku bisa masuk sendiri. Dev tersenyum ringan pada Lan Yingying dan berkata. Yang lain juga terkejut setelah melihat Dev. Orang ini hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Bagaimana dia bisa melewati ilusi? Dia tidak hanya melewati ilusi, dia juga menghancurkan formasi istana Guanghan. Ini membuat masalah. Dari mana anak ini? Kenapa kamu tidak mengenalinya? Banyak biksu memandang Dev dan mulai membicarakannya. Mukui juga sedikit mengernyit dan menatap Dev. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia selalu merasa bahwa Dev tampak familiar. Namun, Dev mengubah penampilannya dan auranya menjadi lebih tenang, tetapi Mukui tidak menyadarinya. Setelah melihat Dev, para kultivator wanita yang baru saja ingin menjadi pasangan Tao dengan Dev semuanya sedikit kecewa. Tidak terlalu lama, mengecewakan sekali. 3 tingkat alam kesengsaraan, saya pikir dia akan menjadi master. Siapa yang baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menjadi rekan Tao dengannya? Cepat pergi. Murid perempuan di istana Guanghan sedang berdiskusi dengan suara pelan. Lan Yingying tidak peduli dengan kultivator wanita, tetapi memandang Dev dengan marah dan berkata, sejak Anda melewati susunan ilusi, mengapa Anda menghancurkan susunan kami? Ini adalah susunan ilusi yang dibuat oleh tuan istana kami sendiri. Sekarang Anda telah hancur dan harus memberi kami penjelasan. Ketika Dev mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata, saya pikir Nyonya Istana Anda harus memberi saya penjelasan, bukan? Panggil Nyonya Istana Anda ke sini, ada yang ingin saya tanyakan padanya. Ketika Lan Yingying mendengar bahwa Dev begitu sombong, dia menjadi semakin marah. Bab 3724, Waktu sangat berharga. Kamu pikir kamu ini siapa? Biarkan tuan istana kami datang menemuimu.
Jika tuan istana kami datang, kamu pasti akan mati. Lan Yingying dengan marah memarahi Dev dan berkata, karena kamu tidak mau melaporkannya, maka aku akan menemuinya secara pribadi untuk melunasi rekeningnya. Kata Dev sambil menuju pintu dalam. Orang suci dari istana Guanghan ini menggunakan wanitanya sendiri sebagai godaan dalam formasi ilusi bagaimana Dev bisa menahannya. Meskipun itu palsu, Dev merasa seperti telah dikhianati. Berhenti. Lan Yingying menghentikan Dev. Dev mengerutkan kening dan berkata, apa? Saya masuk sendiri, apakah Anda masih harus mengusir saya? Bukankah istana Guanghan mematuhi peraturan? Dev dengan sengaja berbicara keras tentang mematuhi aturan bagaimanapun. Lan Yingying masih sangat tegak dalam antrian Mukui, tetapi Mukui mengeluarkan token yang lebih tua, jadi Lan Yingying tidak punya pilihan. Tentu saja istana Guanghan kami mematuhi peraturan. Karena kamu melewati barisan ilusi dan masuk ke sini, kami pasti tidak akan mengusirmu. Anda juga dapat memilih kultivator wanita yang Anda suka di sini, dan kemudian lulus tantangan untuk menjadi pasangan Tao. Tetapi jika kamu ingin masuk ke sekte dalam, kamu harus lulus ujian. Bukan hanya kamu, tetapi juga para biksu yang kubawa ke sini harus lulus ujian sebelum mereka bisa masuk ke sekte dalam. Karena situasi kali ini istimewa, harus lulus ujian. Tapi jika ujian itu lulus, akan ada peluang besar yang menunggumu nanti. Selama kamu lulus ujian, kamu tidak hanya bisa menikmati keindahannya, tapi kamu juga bisa pergi ke daerah kutub bersama-sama untuk menjelajahi tempat jatuhnya yang abadi. Jika beruntung, kamu bahkan bisa mendapatkan yang abadi, senjata. Lan Yingying berkata pada Dev. Meskipun Lan Yingying marah pada Dev karena menghancurkan formasi istana Guanghan mereka, dia tidak terlalu mempermalukan Dev. Sebaliknya, dia menjelaskan aturan istana Guanghan secara detail. Adapun penghancuran formasi, terserah pada kepala istana untuk memutuskan, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia, sebagai penanggung jawab meja resepsionis, urus. Ketika Dev mendengar ini, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya di sini bukan untuk mencari teman Tao, saya juga tidak ingin memeluk seorang wanita cantik, apalagi berpartisipasi dalam perjalanan apapun ke daerah kutub. Saya hanya ingin untuk bertemu tuan istanamu. Dev datang ke sini untuk mendapatkan batu iblis surgawi, bukan untuk mencari pendamping Tao. Terlebih lagi, tidak ada kekurangan wanita di sekitar Dev, dan semuanya secantik bunga. Jika dia menginginkan seorang wanita, setiap wanita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa dekat dengannya, jadi tidak perlu melalui banyak hal, tes. Adapun perjalanan ke daerah kutub, menjelajahi tempat jatuhnya makhluk abadi, dan mendapatkan senjata abadi, Dev bahkan lebih tidak tertarik. Dia juga memiliki banyak senjata ajaib di tangannya, jadi dia tidak membutuhkan senjata ajaib apapun. Lan Yingying memandang Dev dengan bingung. Dia tidak mengerti bahwa Dev telah bekerja begitu keras untuk menerobos susunan ilusi, bukan untuk menemukan pendamping Tao, atau untuk melakukan perjalanan ke daerah kutub, tetapi hanya untuk bertemu dengan tuannya, dari istana Guanghan. Anda pasti tahu bahwa sebagian besar biksu muda ini datang ke istana Guanghan untuk mencari sahabat Tao. Tentu saja, beberapa dari mereka mendengar tentang perjalanan istana Guanghan ke daerah kutub dan datang ke sini secara khusus. Tapi Dev bukan salah satu dari mereka. Dia masuk ke istana Guanghan hanya untuk bertemu dengan penguasa istana Guanghan. Ini terlalu tidak biasa. Jika kamu ingin bertemu dengan penguasa istana, kamu harus lulus ujian. Jika tidak, mustahil untuk sampai ke gerbang dalam. Lan Yingying berkata pada Dev. Melihat ini, Dev hanya bisa berkata tanpa daya, oke, bagaimana cara mengujinya? Cepatlah, waktuku sangat berharga. Jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan setelah melewati area ilusi istana Guanghan kami. Biar ku beritahu, kamu mungkin beruntung bisa melewati area ilusi kami. Bagaimanapun, area ilusi hanya memikat pikiran. Selama pikiran kuat, maka akan mudah dilewati. Tapi ujian ini adalah ujian kekuatan sejati. Mustahil bagimu untuk lulus ujian dengan kekuatan alam kesengsaraan tingkat ketiga. Lan Yingying melihat bahwa Dev sama sekali tidak menganggap serius ujian istana Guanghan, jadi dia berkata dengan dingin. Bab 3725, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apakah itu fantasi atau bukan, kamu akan mengetahuinya setelah mencobanya, jadi cepatlah mulai. Dev sedikit tidak sabar.
Lan Yingying memelototi Dev dan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia berjalan ke arah banyak biksu dan berkata dengan lantang, "Semuanya, kamu telah terpilih saat mendaftar. Sekarang kamu di sini, kamu dapat memilih biksu wanita yang kamu suka dan tantangan untuk kemenangan, Anda bisa menjadi pasangan Tao. Tapi kalau mau ke gerbang dalam lalu jalan-jalan ke daerah kutub, harus lulus ujian lagi. Tapi jangan khawatir semuanya, menara uji coba ini sudah didirikan oleh tuan istana kita, jadi meskipun seseorang gagal melewati menara uji coba, itu tidak mengancam jiwa. Kami ingin memilih kandidat yang paling cocok. Bagaimanapun, perjalanan kutub ini sangat berbahaya. Tuan istana kami tidak ingin ada yang terluka atau terluka, jadi kami menetapkan ujian ini." Setelah mendengar kata-kata Lan Yingying, semua orang tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, "Mari kita mulai dengan cepat, kita tidak bisa menahannya lagi." Bagaimanapun, hal itu tidak mengancam nyawa, jadi saya tidak berhenti. "Haruskah aku tetap menggunakan tes ini?" Mu Kui maju selangkah dan bertanya pada Lan Yingying. "Puan Mu, meskipun Anda memiliki token penatua, ujian ini juga suatu keharusan. Ini diputuskan oleh kepala istana sendiri. Tapi jangan khawatir, menara percobaan ini tidak berbahaya, dan dengan kekuatan Anda bisa melewati ini. Tes pelatihan menara sangat sederhana." Lan Yingying berkata pada Mu Kui, "Oke, tekan aku dan kamu akan diuji." Mu Kui sangat membantu kata-kata Lan Yingying. Lagi pula, siapa yang tidak menyukai orang yang menyanjung diri sendiri, tetapi ketika Lan Yingying melihat Mu Kui setuju, dia diam-diam mencibir. Jelas sekali, Lan Yingying dengan sengaja menyanjung dan membunuh Mu Kui. Dev mengerutkan kening saat melihat Mu Kui juga harus menjalani tes. Lagi pula, orang ini pernah bertarung dengan Dev dan sangat familiar dengan aura Dev. Jika dia memasuki menara percobaan, Dev harus melepaskan auranya. Jika tidak, Mu Kui pasti akan mengetahui identitasnya. Tapi sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, Dev tidak bisa mundur, jadi dia hanya bisa menunggu. Jika dia bisa menunggu sampai Mu Kui lulus ujian dan Dev menerima ujiannya, maka identitasnya tidak akan terungkap. Lan Yingying memimpin semua orang melewati istana luar, dan kemudian berjalan ke menara tinggi. Ada kabut putih samar yang mengelilingi menara, seluruh menara seperti cor emas, bersinar dengan cahaya keemasan, dan di puncak menara, lampu hijau terus berkedip. Semuanya, ini adalah pagoda percobaan istana Guanghan kami. Meskipun pagoda ini terlihat kecil dari luar, ada ruang yang luas di dalamnya. Anda dapat menampilkan kekuatan Anda sepenuhnya. Tentu saja, untuk lulus ujian, Anda harus berjalan jauh dari bawah pagoda ke atas. Kemudian Anda hanya perlu menyentuh permata dengan lampu hijau, dan permata itu akan diteleportasi keluar dari pagoda, dianggap lulus ujian. Ada banyak mekanisme di sini. Mungkin tes setiap orang berbeda-beda, jadi sangat tidak mungkin mendapatkan pengalaman dari mulut orang lain. Lan Yingying berkata kepada banyak biksu. Begitu Lan Yingying selesai berbicara, seseorang berkata dengan tidak sabar, "Oke, cepat buka menara uji coba, kami tidak sabar." Lan Yingying melambaikan tangannya, dan pintu menara percobaan perlahan terbuka. Begitu pintu terbuka, beberapa biksu bergegas masuk dengan tidak sabar. Orang-orang ini mungkin berpikir bahwa lulus ujian terlebih dahulu akan memberi mereka banyak perhatian, dan dengan cara ini mereka dapat menarik perhatian banyak kultivator wanita. Melihat para biksu bergegas masuk, Dev mencibir. Orang-orang ini sangat tidak sabar. Meskipun menara percobaan tidak mengancam jiwa, mereka tidak pernah mengatakan bahwa mereka tidak akan terluka. Jika Anda terluka parah dan tidak dapat berlatih, itu lebih buruk daripada kematian. Dev melirik ke arah Mu Kui, ia berharap Mu Kui bisa lulus ujian terlebih dahulu agar identitasnya tidak terbongkar. Bersambung.